kita dari segi ibadah diperhatikan. Kan kalau di sekolah lain kan kebanyakan tidak diperhatikan. Tadi kamu sholat atau tidak, kamu tilawah berapa juz. Yang saya rasakan dari sekolah ini adalah perhatian yang diberikan dari sekolah ya Pak Guru ke muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Insan Mulia yang ada di rumah, yang ada di mana saja? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Irfan Irnandi kembali hadir di hadapan teman-teman untuk melakukan podcast dan juga berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu dari SMPIT Insan Mulia. Mereka adalah siswa dari SMPIT Insan Mulia yang saat ini sudah lulus ya. Iya, Alhamdulillah sudah bagus. Oke, kita sambut Feris dan Agung. Bisa sapa teman-teman yang ada di mana saja. Hai, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Feris Gama Taufikur Rahman. Saya baru saja lulus dari jenjang SMP IT Insan Mulia Manokwari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Fadil Rahman. Saya biasa dipanggil dengan nama Agung. Oke, jadi saya panggil apa? Panggilannya siapa? Kalau saya bisa dipanggil Taufik aja Pak. Taufik. Sama Kalau saya biasanya dipanggil Agung. Agung. Taufik. Agung itu nyaman kayak gitu. Nyaman Pak Guru. Taufik dengan Agung. Alhamdulillah ya sudah berhasil lulus, sudah berhasil menyelesaikan studinya di SMPIT Insan Mulia. Alhamdulillah. Kapan akhir usananya, perpisahannya? Kalau perpisahan alhamdulillah sudah dihelat kemarin pada tanggal 23 April. Udah ya, udah beberapa hari yang lalu berarti ya. Iya Pak Guru. Oke, kita nanti akan ngobrol tentang bagaimana kalian selama sekolah di SMPIT Insan Mulia sampai nanti kira-kira kedepannya mau seperti apa, ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau bertanya, kalian SD-nya dari mana? Asal SD-nya. Kalau saya dari SD Negeri 35 Sanggeng, Oke, salah satu sekolah negeri yang ada di Papua Barat. Kalau Kalau Agung? saya dari SDIT Insan Mulia Manokwari. Oke, jadi yang satunya dari SDIT, yang satunya dari SD Negeri di Manokwari ya. Iya Pak Guru. Saya mau tanya, masuk SMPIT itu keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Kalau saya waktu itu mendaftar di SMPIT, saya didaftarkan oleh orang tua. Oke, daftarkan oleh orang tua. Kalau Agung? Kalau saya kemarin karena kebetulan juga dari SDIT, makanya mama bilang lanjut saja di SMPIT. Berarti secara pribadi kalian memang mau atau Kalau dari karena orang tua yang menginginkan kalian untuk lanjut di SMPIT? Kalau dari saya secara pribadi saya ikut orang tua. Ikut orang tua. Tapi sudah tahu memang SMPIT sekolahnya seperti apa? Sudah tahu Pak Guru. Oke. Kalau Agung? Kalau saya kemarin juga memang dilihat dari sekolah-sekolah yang ada di Manokwari, menurut saya SMPIT salah satu yang paling bagus. Jadi bukan hanya karena orang tua yang mau, kamu juga yang Iya, betul. mau seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang masuk SMPIT Insan Mulia karena adanya keinginan orang tua dan tidak terlepas juga dari keinginan sendiri seperti itu ya. Iya Pak Guru. Selama sekolah di SMPIT Insan Mulia, kesan yang kalian rasakan seperti apa? Bisa diceritakan tidak? Kalau kesan yang saya rasakan yaitu di sini ya saya ketemu teman-teman baru, kemudian guru-guru baru, kemudian di sini pendekatan cara mengajarnya juga cara mengajar sistem yang baru. Kemudian di sini kita dari segi ibadah diperhatikan. Kan kalau di sekolah lain kan kebanyakan tidak diperhatikan. Tadi kamu sholat atau tidak, kamu tilawah berapa juz. Kemudian di sini antara siswa yang putra dengan yang putri pisah.
Kemudian kita di sini merasakan kekeluargaan karena kita di sini betul-betul dibimbing oleh satu guru, dan di dalam satu kelas itu siswa kami tidak terlalu banyak, maka dari itu kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas kita. Kalau Agung? Kalau menurut saya yang saya rasakan dari sekolah ini adalah perhatian yang diberikan dari sekolah ya Pak Guru ke muridnya. Seperti yang tadi dijelaskan sama Taufik, bagaimana interaksi antara murid dan guru, kemudian ibadah yang dilaksanakan murid diawasi juga oleh guru, kemudian dipisah juga kelas antara putra dan putri. Itu saja sih Pak Guru. Jadi itu yang menurut kalian berkesan ya? Iya Pak Guru. Berkesan. Tadi Taufik bilang jumlah siswanya juga sedikit atau dibatasi. Jumlah siswanya berapa satu kelas kalian? Kalau di kelas kita sekitaran 20-an orang. Itu putra semua ya isinya Putra ya? semua. Oke, jadi memang dari segi sistem pendidikannya yang sangat berkesan buat kalian karena sesuatu yang baru. Iya Pak. Ya. Syariat Kalau Islam. kalau Agung, saya mau tanya, kan dari SDIT Iya. ke SMPIT itu ada perbedaan yang mencolok tidak dari segi pembelajarannya atau sistem pendidikannya? Kalau menurut saya tidak terlalu ini apa Guru perbedaannya, karena di SDIT juga ada beberapa adab yang memang sudah dibiasakan dari sana. Berarti tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem yang ada di SMPIT Insan Mulia begitu ya, karena mirip-mirip ya. Iya Pak Guru. Oke, kalau untuk Taufik, ini kan Taufik ada perbedaan dari asal SD-nya yang bisa dibilang dari sekolah negeri terus tiba-tiba ke sekolah yang berlandaskan agama begitu ya, langsung masuk ke SMPIT. Tadi sudah Taufik bilang sendiri ada perubahan dari sistem pembelajaran yang baru yang sebelumnya tidak pernah didapatkan begitu. Bisa diceritakan bedanya sebeda apa atau perbedaannya di mana gitu? Perbedaannya ya itu tadi, apa namanya ini, kalau kita di luar kan sebebas kita, maksudnya kita sholat dari segi ibadahnya tidak diperhatikan, dari segi kita interaksi dengan guru tidak terlalu terjalin kalau di luar. Kemudian kalau di luar itu kebanyakan kita dalam satu kelas itu campur antara putra dengan yang putri, jadi ya kurang maksimal tahap penanaman islaminya. Kaget tidak pada saat masuk di SMPIT dengan sistem yang baru itu? Kalau saya tidak begitu merasakan perbedaannya, karena saya sudah terbiasa. Terbiasa apa? Sudah terbiasa di rumah, sudah dididik begitu. Kemudian saya ikut-ikut pengajian, ikut-ikut kajian-kajian begitu. Berarti sudah terbiasa dengan pola yang seperti itu, tapi untuk pembelajarannya tidak kaget banget gitu ya? Kalau saya dari segi sistem pembelajaran, dari segi adab-adab yang dijalankan tidak terlalu kaget. Oke. Itu tadi kesan dari kalian selama bersekolah di SMPIT Insan Mulia. Saya mau tanya, selama kalian sekolah di SMPIT Insan Mulia, ada tidak hal yang tidak terlupakan gitu? Mungkin ada satu kejadian yang lucu, atau mungkin ada satu pengalaman yang kalian alami dan itu benar-benar melekat di pikiran kalian. Bisa diceritakan mungkin? Kalau pengalaman yang paling saya tidak bisa lupakan selama berada di sini, yaitu saya pertama kali mengikuti kegiatan buka puasa Senin Kamis pertama di kelas 7, yaitu itu merupakan pengalaman yang paling tidak bisa saya lupakan, karena di situ saya merasakan bagaimana buka puasa dengan teman-teman, bagaimana rasanya main dengan teman-teman, dan bagaimana rasanya tinggal sampai malam. Dan ya bisa dibilang itu merupakan pengalaman yang paling berkesan. Karena itu pertama kalinya pertama kali acara buka puasa bersama di Iya. sekolah pada saat puasa Senin Kamis ya. Iya Pak Guru. Kalau Agung? Kalau untuk saya sebenarnya hampir setiap hari pembelajaran itu ada saja Pak Guru hal-hal yang tidak bisa dilupakan gitu. Tapi hal yang paling Tapi yang menurut saya yang paling tidak bisa dilupakan itu saat kemah di sekolah Pak Guru. Itu kelas berapa? Kelas 7. kelas Iya, 7. iya. Kenapa? Apa yang bikin kema itu tidak bisa terlupakan?
Yang mungkin paling tidak bisa dilupakan itu ada pada saat ini, pada saat malam kedua ya, kalau Malam tidak kedua, salah, malam terakhir atau iya, malam terakhir malam terakhir. Kenapa? itu saat itu diceritakan kisah-kisah yang ini Pak Guru, Kisah apa? kisah-kisah yang lumayan mengharukan. Jadi di situ kita kan lagi di lapangan, Nah, duduk sama-sama semua, kemudian diceritakan kisah-kisah yang ini, yang sedih. Di situ kita menangis sama-sama. jadi muhasabah ya. Iya Pak Guru. Jadi itu adalah momen yang tidak terlupakan. Iya. Iya. Tadi kan kalian sudah bilang bahwa ada kebiasaan-kebiasaan atau sistem pembelajaran yang eh, terjadi di SMP IT Insan Mulia, baik dari program yang dilakukan di sekolah, terus juga sistem pembelajarannya, begitu ya. Saya mau tanya, kira-kira dari hal-hal tersebut, atau katakan ada program-program yang ada di sekolah, ada tidak program yang kalian favoritkan? Program yang saya favoritkan tuh ya yang pertama tadi buka puasa bersama. Kemudian ada kemarin tuh acara yang baru pertama kali diadakan dan saya berharap diadakan terus, yaitu Tarhib Ramadan. Kemudian program yang saya nanti-nantikan, yang paling saya nanti-nantikan itu adalah pemilihan ketua OSIS. Ketua BES. Iya. Oke. Ketua BES. Jadi itu adalah program yang Taufik favoritkan. Iya, Pak. Tadi buka puasa bersama, terus Buka puasa Tarhib bersama, Ramadan. kemudian Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan yang Baru dijalankan. kegiatannya seperti apa? Kegiatannya kayak kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita di situ kayak diceramahi, kemudian Diceramahi atau mendengarkan ceramah itu beda. Oh, Apa kemarin? kalau kemarin kita ya mendengarkan ceramah, bukan Kemudian- diceramahi. Kemudian kita makan-makan bersama, kemudian kita doa bersama karena kemarin kita, seingat saya kemarin tuh kita baru mau masuk ujian terakhir, ujian Ujian akhir tulis sekolah. ya. Ya. Dan yang terakhir program apa yang tidak bisa dilupakan? Program pemilihan ketua Pemilihan ketua BES. iya. Kenapa tidak bisa? Kenapa itu jadi favorit pemilihan ketua BES? Karena saya Emang programnya seperti apa? ya karena program kita bisa mendengarkan, maksudnya adik kelas kita punya Aspirasi. iya aspirasi, terus program-program yang mereka mau jalankan, kemudian harapan kedepannya bagaimana BES ini dijalankan, kemudian kita juga bisa melihat adik kelas cara memimpinnya bagaimana, program-program yang mau dia jalankan. Itu menarik ya. Ya. Kalau Agung? Kalau untuk saya program yang favorit buat saya itu Pak Guru, kemarin pas kelas 7 sebelum pandemi itu sempat dapat ini kegiatan pentas seni. Yang memang kita menampilkan masing-masing seni tari ya Pak Guru. Itu salah satu program favorit. Kemudian yang kedua adalah pemilihan ketua BES seperti Taufik tadi. Pemilihan ketua BES menurut saya itu kegiatan yang sangat menarik Pak Guru, karena di situ kita belajar cara pemilihan pemimpin, kemudian public speaking. Jadi 3 program favorit ya dari Agung tadi. Dua. Apa saja tadi? Pentas seni sama Pentas seni. pemilihan ketua BES. Sama pemilihan ketua BES. Oke. Nah, dari proses pembelajaran yang ada di sekolah, tentunya kalian kan merasa bahwa ini beda dengan sekolah. Kalau Agung mungkin sama kan, Sama. tapi kalau Taufik kan berbeda gitu. Maksudnya dia baru mendapatkan sistem pembelajaran seperti ini ya di SMP IT kan. Pada Iya, saat betul. SD kan tidak dapat yang seperti itu. Iya, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, ada tidak hal yang katakan ini kita bicara hal yang positif ya, hal yang positif maksudnya ada program dari sekolah atau mungkin ada sistem pembelajaran yang terbawa sampai rumah gitu, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang terbawa sampai rumah. Kebiasaan sekolah yang Kebiasaan seperti apa? dibawa ke rumah tuh misalnya kebiasaan ibadah tadi itu Misalnya apa? mulai sholat duha, mulai kenal dengan tilawah sampai 5 lembar, sampai
10 lembar sampai khatam. Itu ditugaskan atau kebiasaan yang akhirnya dilakukan sendiri tanpa diminta oleh pihak sekolah gitu atau oleh guru? Pertama ditugaskan, kemudian jadi terbawa-bawa sendiri, kemudian jadi kebiasaan. Berarti kayak kan belajarnya setiap hari apa? Senin sampai Jumat kan? Senin sampai Jumat. Berarti Iya, kayak Pak Sabtu Minggu duhanya tetap jalan gitu. Iya Pak Guru, doanya Karena kan doanya kalau tetap Senin jalan. sampai Jumat kan duhanya di sekolah berarti ya. Iya Pak Guru. Terus ngajinya gitu ya tanpa disuruh jadi terbiasa gitu Taufik ya. Iya Pak Guru, jadi terbiasa. Ada lagi? Apa lagi? Dari saya itu saja Pak Guru. Kalau Agung? Kalau saya ada yang paling ini apa bro, yang paling terbawa itu sholat sunnah rawatib. Jadi sebelum sholat wajib tuh sudah terbiasa langsung ambil sholat apa? Sudah Wajib, terbiasa langsung iya. sholat sunnah. Selain itu? Selain itu mungkin alamat surat ya Pak Bro. Ahmad Surat. Jadi setiap pagi tuh karena sudah hafal, jadi saya tidak perlu lihat sambil lihat bukunya. Tapi terbawa sampai rumah? Terbawa sampai rumah. Biasa kalau sambil melakukan kegiatan lain gitu Pak Bro. Misalnya cuci piring, menyapu, itu sambil baca alamat surat. Oke, luar biasa ya. Saya mau tanya, kalian cita-citanya jadi apa? Kalau saya cita-cita saya jadi dokter Pak Guru. Jadi dokter. Kalau Agung? saya insya Allah kalau bukan insinyur saya mau jadi dokter juga Pak Guru. Kalau bukan insinyur mau jadi dokter. Itu nggak berubah tuh dari dulu? Tidak Pak Guru. Nggak berubah ya? Tidak Pak Guru. Ya. Insya Allah terkabul ya. Iya Pak Guru. Terus nanti rencana kalian setelah dari SMP itu mau lanjut Kalau saya di luar Pak Guru, di luar kota. di luar kota ya, di luar Manokwari. Taufik Kalau saya insya Allah juga di luar daerah. di luar kota Manokwari juga Iya ya. Pak Guru. Oke, insya Allah lancar. Kita ngomongin kan nanti kalian akan lulus nih, sudah lulus. Terus nanti kan sambil mengurusi berkas-berkas kan akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Artinya kan kalian akan meninggalkan SMP IT dengan status alumni kan. Iya Pak Guru. Kira-kira saya mau tanya harapan apa yang kalian harapkan atau yang kalian punya harapan untuk sekolah ini? Kalau dari saya harapannya sih yang pertama penambahan tenaga pengajar, karena semakin setiap tahun semakin banyak siswa yang pasti datang ke sini. Kemudian perluasan sekolah perlu, kemudian penambahan program kalau bisa. Kemudian kalau saya itu saja Pak Guru. Oke. Terus kalau Agung? Kalau untuk saya mungkin ini ya Pak Guru, peningkatan kualitas dan fasilitas sekolah, dan juga program-program yang sudah ada kalau bisa ditingkatkan. Kemudian itu saja Pak Guru. Oke. Jadi meningkatkan yang sudah ada Pak gitu Guru. ya. Terus ini kan mungkin yang nonton video ini kan ada adik-adik kelas kalian gitu ya, yang sekarang kelas 7 nanti naik ke kelas 8, yang kelas 8 naik ke kelas 9, ataupun calon siswa baru yang dari SD masuk ke kelas 7. Kira-kira ada pesan tidak selaku alumni yang baru saja selesai dari SMP IT Insan Mulia, ada yang mau kalian sampaikan ke mereka? Kalau yang saya ingin sampaikan kepada mereka, teruntuk Lihat ke kamera. kelas 8 yang mau naik ke kelas 9, kemudian kelas 7 yang mau naik ke kelas 8, kemudian ada juga mungkin siswa-siswa baru atau calon siswa yang ingin masuk ke sini. Saran dari saya tetap semangat, banyak belajar, dan yang paling penting kalau untuk jenjang SMP, ikuti saja semua apa yang jadi program sekolah. Maksudnya tidak usah pilih-pilih, jangan malas-malas. Dan kalau saran dari saya, karena kalian mungkin yang untuk siswa-siswa baru masuk, banyak belajar, banyak murojaah, jangan sampai menyesal di akhir. Karena al-waktu asmanu minadz zahabi, waktu itu lebih mahal daripada emas. Sekian dari saya Pak Guru. Luar biasa. Agung? Kalau mungkin pesan dari saya kan ini kamera. adik-adik kelas mau melaksanakan ujian ya Pak Guru. Jadi saat ujian itu
meskipun kalian belajar setiap waktu, jangan sampai lupakan ibadah, apalagi sholat, karena itu yang penting. Berasa ya kalau apa namanya, belajar saja tapi ibadahnya kurang. Karena meskipun kita belajar belajar terus cuman tidak disertai dengan ibadah, itu akan terasa ada bedanya, Rasa ada yang kurang gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, tadi sebenarnya ini harusnya pertanyaannya sebelumnya ya. Ini kan kalian selama sekolah 3 tahun, baik sekolah secara daring ya, secara offline, ya. terus didampingi oleh guru-guru yang luar biasa. Ada tidak satu sosok guru yang menginspirasi kalian atau yang kalian favoritkan? Ada Pak Guru. Ada, jawab dulu. Ada. Ada. Agung ada. Oke. Siapa, terus alasannya apa? Kalau saya banyak Pak Guru. Ada Pak Guru yang pertama, ada Pak Guru Umar. Oke. Karena beliau yang mendampingi kita, yaitu jadi wali kelas selama 2 tahun. Yang saya bisa ambil dari beliau itu orangnya selalu happy, orangnya smile terus, kemudian orangnya tidak pernah membawa sesuatu, tidak pernah dibawa jadi beban. Kemudian orangnya juga menginspirasi karena beliau juga kan yang mengajar kami di pelajaran IPA, cara mengajarnya bagus, kemudian jelas. Intinya guru yang saya suka. Oke. Salah satunya Pak Guru Umar, kemudian ada Pak Guru Irwan. Karena beliau, kalau yang saya lihat, beliau full skill, bisa semua, kemudian beliau orangnya cepat beradaptasi. Kemudian orangnya juga kadang-kadang bisa santai, bisa juga tegas. Kalau saya 2 guru itu saya Pak Guru. Oke, kalau Agung? Kalau untuk saya itu Pak Umar, dan yang satunya tuh Bu Rani, Pak Guru. Alasannya? Alasannya yang pertama, kalau untuk Pak Umar itu dia bisa memahami murid. Jadi meskipun terkadang kita nakal gitu di kelas, tetap Pak Guru bisa mengontrol kita ya Pak Guru. Kemudian kalau untuk Bu Guru Rani itu menurut saya guru yang paling ini ya Bu Guru. Jadi ke semua orang itu sama, maupun ke murid, ke guru. Jadi kalau misalnya ada yang salah tetap akan ditegur. Oke, jadi sosok guru yang menginspirasi kalian ya, Ya, yang Pak Guru. kalian favoritkan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Pesan saya, semoga kalian bisa tetap mengamalkan segala bentuk pelajaran yang ada dari sekolah SMP IT Insan Mulia ini, yang menurut kalian programnya luar biasa, yang itu bukan hanya kepentingan sekolah tapi itu juga untuk pribadi kalian. Jadi dimanapun nanti kalian sekolah, jangan lupa kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah melekat di kalian selama kalian sekolah di SMP IT Insan Mulia. Iya Pak Guru. Selain itu juga semoga sekolahnya lancar, semoga studinya lancar, Amin. dan nanti cita-citanya jadi dokter bisa terkabul ya. Amin Pak Guru. Oke, jadi itu aja teman-teman Insan Mulia yang ada dimanapun berada yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video kita, video-video di channel Insan Mulia Official, jangan lupa untuk klik like dan juga komen dan subscribe juga. Dan kalau misalnya kalian rasa pembicaraan dari podcast ini menarik untuk dibagikan, jangan lupa juga untuk share ke siapapun yang menurut kalian bisa untuk mendapatkan pesan positif ini. Ada yang mau tutup videonya? Sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya kami mohon maaf. Lastu hasana minkum walastu khairu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.